materi kajiannya. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza untuk undangannya, dan saya mengucapkan salam kenal kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Saya juga masih belajar Pak Reza. Mari kita belajar bersama-sama tentang perencanaan keuangan. Nah, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu, teman-teman semua, boleh kasih jempolnya yang sudah siap untuk belajar bersama Bapak Ibu? Sudah siap apa? Siap banget gitu ya. Pak Muhammad, Ikhwan, terima kasih. Salam kenal Pak. Masya Allah, Bu Novita. Salam kenal, baik. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu semua ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk lebih membuka diri dan lebih melihat keuangan kita masing-masing. Karena ini mungkin menjadi sebuah kajian yang sangat berbeda ya dari yang mungkin Bapak Ibu alami sebelumnya. Bapak Ibu untuk berdoa dulu gitu ya, karena nanti kita akan menjelajah nih Pak Reza. Kita akan menjelajah ke dalam diri kita kayak gimana sih situasi keuangan dari kita masing-masing gitu ya. Maka mohon disiapkan alat tulis, nanti kita akan melakukan beberapa exercise. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu Sampai jam berapa ya Pak Reza ya? Oh baik, oke. Cukup kalau gitu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar bersama-sama perencanaan keuangan keluarga Muslim. Kayak gimana itu ya, yang seharusnya kita sudah punya tuntunan gitu. Mohon izin untuk perkenalkan diri, saya Wiwi Erli, Bapak Ibu. Jadi saya punya background corporate financial. Jadi saya dulu jebolan dari perusahaan luar negeri, di mana saya berkutat terkait dengan accounting dan finance. Alhamdulillah sekarang sudah lulus dan saya punya Early Finance. Ini sebuah lembaga yang kita belajar bersama-sama tentang keuangan, baik itu corporate ataupun personal. Nah, edukasi saya sekarang lebih pada keuangan yang berbasis syariah. Jadi saya juga masih belajar Bapak Ibu, dan saya juga masih menempuh pendidikan certified Master Certified Coach. Jadi saya juga masih belajar tentang coaching, bagaimana coaching itu sangat akan powerful jika kita aplikasikan di kehidupan kita. Dan saya mengundang kepada Bapak Ibu semua, di IG saya itu ada sebuah opsi namanya Tanya Finansial. Nanti Bapak Ibu bisa chat admin saya, terus nanti kita bisa konsultasi free. Jadi biasanya yang banyak itu teman-teman muslimah yang mereka sekarang lagi bergelut menghadapi finansial di era pandemi ini gitu ya. Nanti bisa curhat dan tanya pada saya baiknya kayak gimana. Rahasia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mostly welcome, dan saya juga mengundang kepada Bapak Ibu jika nanti di masjid-masjid diperlukan kajian seperti ini, dipersilahkan juga untuk menghubungi admin saya di Tanya Finansial Wiwi Erli. Oke, nah pertamanya ini exercise yang pertama Pak Reza. Jadi Bapak Ibu
saat ini kita memang lagi diuji gitu ya, lagi situasi pandemi. Nah, maka ini exercise pertama nih, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu untuk melihat ke dalam diri Bapak Ibu semua dan cukup dijawab dalam hati saja. Apa dampak finansial dari pandemi ini? Apakah Bapak Ibu tidak punya pekerjaan gitu ya, ataukah pemasukan berkurang dan masih punya dana darurat? Dan atau sebaliknya nih, pemasukan semakin fantastik. Nah, jadi itu silahkan untuk diisi sebagai exercise kita yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini boleh kita share di chat box Pak Reza, karena sebetulnya ini kajian ini bukan monolog gitu ya, jadi saya mengundang kepada Bapak Ibu untuk share. Kalau menurut Bapak Ibu, apa saja sih kesalahan keuangan Bapak Ibu semua dalam keluarga Bapak Ibu? Mungkin boleh share di inbox atau boleh juga open mic. Jadi biar ini tidak terkesan monolog ya. Silahkan. Apa nih kesalahannya? Pak Reza mungkin boleh bantu saya dibacakan, Pak? Oh iya, baik Bu. Ini saya juga lagi mencatat karena saya juga peserta. Oh gitu, ya. Jadi sambil menyimak saya. Oke. Ini ada dari Bu Novita, besar pasak daripada tiang. Masya Allah, terima kasih. Lalu ada juga terlalu semangat investasi. Ya, terlalu semangat investasi. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu, apa nih kesalahan dari Bapak Ibu nih? Yang menurut kesalahan gitu ya. Bagi yang mau share silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu dituliskan. Saya juga lagi menulis. Lagi ini ya, ini lagi kalau dari saya nih, ini. Kayaknya. Lagi merenung nih ya. Jadi, kalau saya ini Bu, lalai mencatat pengeluaran pemasukan. Yang kedua tidak melakukan prioritas. Lalai dalam pencatatan ya Pak. Oke. Betul. Jadi semua orang memang ya Pak ya, tapi jarang sekali yang suka mencatat keuangannya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Kita lanjutkan penjelajahan kita. Wah, kok share screen saya mendadak macet ya? Sebentar. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Nah ini adalah permasalahan yang memicu konflik kita di dalam keluarga Bapak Ibu. Ada 5 hal di sini. Nah, apa yang saya inginkan terhadap Bapak Ibu semua, yuk saya ingin mengundang kepada Bapak Ibu untuk melihat ke dalam diri kita gitu ya. Apa yang menurut Bapak Ibu itu merupakan sumber konflik gitu. Nah, kalau secara umum Bapak Ibu itu ada 5 sumber konflik di keluarga kita yang disebabkan karena finansial. Yang pertama, beda gaya hidup Bapak Ibu. Jadi di sini ada perbedaan antara suami dan istri gitu ya. Yang kedua, ketimpangan jumlah pendapatan Bapak Ibu. Ini juga menjadi salah satu sebab konflik di dalam keluarga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketidakterbukaan tabungan ataupun hutang. Nah, seringkalinya seperti ini tuh kayak, oh istrinya nggak ingin menceritakan kalau dia punya hutang kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan kalau disampaikan kepada suaminya, takutnya itu nanti akan membuat suaminya sedih dan terbebani. Nah, masalah-masalah yang seperti itu, walaupun niatnya sebetulnya bagus, tapi ini bisa jadi menjadi konflik dalam keluarga kita. Yang keempat, Bapak Ibu, tidak punya rencana keuangan. Ya sudahlah, ini hidup ini kita jalanin aja, berapa uang yang masuk ya itu disyukuri aja kayak gitu ya. Mindset seperti itu mungkin nanti kita luruskan sedikit demi sedikit. Yang kelima, Bapak Ibu, akhirnya secara akumulasi ada perbedaan gaya hidup, ketimpangan jumlah pendapatan, ketidakterbukaan, tidak punya rencana keuangan gitu ya. Akhirnya gemar membandingkan kita. Kita gemar membandingkan suami kita dengan suami orang lain, suami teman kita, atau kita gemar membandingkan istri dengan istri teman kita gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi next tesnya adalah
Teman-teman boleh jawab di sana, teman-teman ini kayak yang mana nih di antara konflik-konflik ini gitu, yang mungkin juga sering terjadi. Lalu sebelum kita membahas dengan lebih lanjut, Bapak Ibu, apa itu perencanaan keuangan gitu ya, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk melihat fakta pensiunan Bapak Ibu. Jadi dari riset Citibank, itu ada 5% mandiri keuangan, ada 10% harus bekerja gitu ya Bapak Ibu, dan 80% mereka masih tergantung kepada anggota keluarga. Pertanyaannya Bapak Ibu, mampukah anak-anak kita menanggung biaya hidup kita? Ya, kalau kenyataannya saat ini mungkin mudah-mudahan enggak gitu ya, ada dari teman-teman kita yang disebutnya itu generasi sandwich, Bapak Ibu. Jadi generasi yang menanggung biaya orang tuanya, dia juga menanggung biaya dirinya sendiri gitu ya, dan dia menanggung biaya anak-anaknya. Itu namanya generasi sandwich. Nah, perencanaan keuangan ini salah satu upaya untuk memotong generasi sandwich, Bapak Ibu. Jadi, alhamdulillah hari ini kita bertemu bersama untuk belajar bersama tentang kayak gimana sih harusnya kita mensikapi uang yang ada dalam kehidupan kita. Lalu, kenapa sih kita kok penting gitu ya membuat sebuah perencanaan keuangan? Bapak Ibu, disadari atau tidak disadari, diterima atau tidak diterima, inflasi pasti akan mencuri nilai dari uang kita, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba, namanya aplikasi Financial Calculator, itu ada di ada di Play Store. Itu nanti kita akan diajak nih menghitung berapa nilai dari uang kita di masa depan dengan asumsi inflasi dan dengan periode tertentu. Jadi apa yang membuat kita harus merencanakan keuangan? Ya, salah satunya kalau di dunia ini untuk mengimbangi inflasi agar nilai dari harta kita tidak tercuri oleh inflasi. Hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk belajar 3 hal. Ya, yang pertama, kita akan belajar tentang dasar perencanaan keuangan syariah. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk melihat situasi uang saya yang sekarang. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuat rencana di masa depan. Seperti dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita punya 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gitu. Apa yang membuat dasar perencanaan keuangan syariah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini ada, saya ambilkan dari surat Al-Hasr ayat 18, di mana di sana kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang akan diperbuatnya di hari esok, dan itu adalah sebagai salah satu jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hadis riwayat Tirmizi, ya di sana nanti Bapak Ibu kita akan ditanya 5 pertanyaan nih. Umurnya dipakai untuk apa? Masa mudanya dipakai untuk apa saja, gitu ya. Nah, spesial untuk harta kita akan ditanya 2, Bapak Ibu. Harta kita dari mana dan untuk apa kita belanjakan, gitu ya. Dan yang terakhir, apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu-ilmu kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita meluruskan niat lagi bahwa pada saat kita membuat sebuah rencana keuangan itu adalah sebuah jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, kalau niatannya seperti itu, masihkah akan menjadi malas Bapak Ibu? Masihkah kita tidak akan mencatat gitu ya? Nyataannya, jadi banyak yang tanya, sepenting apa sih Kak Wiwi, saya harus membuat rencana keuangan gitu ya. Kalau saya jawabannya sepenting Anda mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan di akhir nanti. Harta kita untuk apa dan dari mana, harta kita didapatkan dari mana dan untuk apa dibelanjakan. Gitu Bapak Ibu. Lalu 4 alasan utama kenapa kita mesti merencanakan keuangan Bapak Ibu.
Yang pertama, harta kita sebagai cobaan, Bapak Ibu, itu insya Allah sudah pasti bahwa kita akan dicoba gitu ya. Salah satunya adalah dengan harta. Yang kedua, harta itu amanah, Bapak Ibu. Yang ketiga, harta harus dikelola dengan seimbang. Dan yang keempat, harta sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau terkait dengan harta, sebetulnya ini sudah dibahas dengan sangat detail di dalam Al-Quran. Dan setidaknya 4 alasan ini yang akan terus mendorong kita, memotivasi kita untuk membuat sebuah rencana keuangan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan keuangan yang berbasis syariah gitu ya? Di sini adalah proses pencapaian tujuan keuangan dunia dan akhirat melalui perencanaan dan implementasi rencana keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, kalau di sana kita melihat sebuah jembatan, Bapak Ibu, di sebelah kiri itu adalah uang-uang kita yang ada di dunia, dan yang di sebelah kanan itu adalah uang-uang kita yang nantinya, bahwa uang kita yang ada di dunia saat ini menjadi uang kita di akhirat, Bapak Ibu. Jembatan, panjangnya jembatan itu detik demi detik kita lalui, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lalui. Dan insya Allah nanti kita pasti akan bertemu yang namanya akhirat, Bapak Ibu. Karena kita sangat meyakini hal itu. Jadi, apa esensinya? Esensinya adalah seperti menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu. Harta kita yang ada di dunia sebetulnya bukan sepenuhnya milik kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita meninggal, harta kita akan menjadi warisan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar dari harta kita yang ada di dunia ini yang nanti dia akan betul-betul berkata, saya adalah hartamu. Saya akan menemani kamu, kayak gitu. Itu esensinya. Jadi kalau dibandingkan dengan perencanaan konvensional, keberhasilan dari perencanaan keuangan berbasis syariah adalah growth dari tahun ke tahun tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu tolak ukur keberhasilan dari perencanaan kita. Bukan kita menumpuk-numpuk harta, Bapak Ibu. Bukan kita investasi di mana seberapa besar returnnya, seperti apa biaya hidup, gaya hidup kita terkait dengan itu. Bukan itu, Bapak Ibu. Tapi menjawab pertanyaan seberapa besar uang kita yang ada di dunia ini menjadi harta kita di akhirat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan esensi pemasukan dan pengeluaran. Ya, pada saat kita menerima uang masuk ke kantong kita, Bapak Ibu, pastikan kita menanyakan pada diri kita, apakah semua pemasukan itu bersumber dari yang halal, yang masuk ke kantong kita. Dan yang kedua, apakah kita tidak berlebihan dalam pembelanjaannya? Yang ketiga, ini adalah esensi, yang paling esensi, seberapa besar sih dari pengeluaran yang kita keluarkan di dunia ini, tapi itu tujuannya di akhirat, Bapak Ibu. Yang itu nanti akan sungguh-sungguh menjadi harta kita nanti di akhirat. So, saya mengundang kepada Bapak Ibu untuk ini memikirkannya dengan hati yang jernih, memikirkannya dengan nanti mungkin bisa dipilih di situasi yang tenang gitu ya. Kayak gimana nih diri saya terhadap ini gitu. Apakah saya tidak berlebihan dalam pembelanjaan? Apakah uang yang masuk ke kantong saya, yang saya pakai untuk menafkahi anak istri saya itu sudah halal? Dan yang ketiga adalah seberapa besar nih dari pengeluaran yang kita keluarkan itu yang nanti akan menjadi uang kita di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan melihat Bapak Ibu ini siklus dari keuangan gitu ya. Kalau kita perhatikan di sekitar kita ini ada periode-periode nih. Masa-masa pendidikan itu masa-masa kita masih bergantung kepada orang tua kita gitu ya, di umur sampai dengan umur kuliah. Lalu selanjutnya umur 22 sampai umur 55 atau 60 itu adalah masa-masa emas dari Bapak Ibu semua, masa-masa emas dari kita, di mana kita mulai berkarir, kita mulai membangun bisnis, kita mulai berkeluarga. Dan mau tidak mau Bapak Ibu kita akan memasuki masa pensiun. Sampai kapan masa pensiun itu?
Nggak tahu Bapak Ibu, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pada saat kita ada di masa-masa produktif, semua pundi-pundi keuangan, semua pundi-pundi dolar yang kita hasilkan pada saat kita ada di masa produktif itu setidaknya harus bisa menyukupi kebutuhan kita sampai dengan saat ini dan sampai pensiun dan sampai setelah pensiun Bapak Ibu. Makanya kalau di perencanaan keuangan itu ada yang namanya perencanaan pensiun. Jadi nanti kalau mau setelah pensiun itu saya mau ngapain ya? Kalau setelah pensiun itu berapa uang yang akan saya terima? Lalu saya akan punya gaya hidup seperti apa? Itu memang didesain. Kita ajak untuk mendesain kepada teman-teman yang ingin mempersiapkan masa pensiun. Gitu. Nah, caranya gimana untuk menyusun sebuah rencana keuangan gitu ya? Kalau berdasarkan perencana keuangan Bapak Ibu ini ada 5 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan kita gitu ya. Nah ini banyak sekali di antara kita yang nggak berani melihat kenyataan loh Bapak Ibu. Pada saat kita ajakin, ayo cobalah di check up gitu secara cepat gitu ya. Aduh, aku nggak berani lihat, nggak dulu, jangan dulu, gitu, karena takut untuk melihat kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan diajak untuk menyusun tujuan keuangan. Jadi, dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, apa nih yang akan kita fokuskan, gitu ya. Kita akan diajak berpikir ke sana. Yang ketiga, berdasarkan dari data Bapak Ibu semua nanti akan dibantu untuk menyusun sebuah rencana keuangan, gitu. Nyusun kalau misalnya ingin pensiun di usia, kalau misalnya ingin pensiun 5 tahun lagi, nanti berapa yang harus dibutuhkan, apakah ada biaya kesehatan yang mesti dianggarkan, nah kayak gitu. Itu dibuat di sana. Dan yang keempat, Bapak Ibu, melaksanakan semua aktivitas perencanaan keuangan yang sudah kita susun di nomor 3. Gitu. Nah, banyak struggle-nya adalah pada saat melaksanakan perencanaan keuangan itu tentu saja tidak sesuai persis dengan yang sudah kita susun sebelumnya, Bapak Ibu. Di sanalah sebetulnya kita belajar lagi apa yang perlu diimprove dalam mindset saya, apa yang perlu diimprove lagi dalam bagaimana saya bisa menekan belanja saya, di mana di sana ada konflik ya, bener nggak sih? Mungkin mama-mama lebih lebih tahu nih bagaimana bergelut dengan batinnya antara merealisasikan apa namanya belanja online atau menundanya. Itu tentu nggak mudah gitu Bapak Ibu. Dan di sana kita bisa belajar. Lalu selanjutnya kita mereview. Kita akan duduk bareng dan kita akan mereview apa pencapaian dari kita, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah lagi investasinya kayak gitu. Nah, di sanalah sebetulnya saya betul-betul belajar gitu ya bahwa menyusun rencana keuangan itu nggak gampang. Maka meluruskan niat yang tadi yang pertama kita bahas, menyusun sebuah rencana keuangan ini adalah salah satu jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang diajak untuk menyusun ini lebih bersemangat, Bapak Ibu. Nggak apa-apa kalau memang nggak ada yang terlaksana, nggak masalah juga. Yang penting kita bisa mengevaluasi dan merencanakan lagi ke depannya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini proses gimana sih kita membuat sebuah rencana keuangan. Oke, saat ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk cek uang saya sekarang, gitu ya. Wah, uang saya sekarang kayak gimana ya? Wah, ini pasti deg-degan. Dulu saya sempat nggak berani Bapak Ibu untuk melihat kenyataan ini dan saya butuh waktu untuk betul-betul siap melihat kenyataan apa yang terjadi dalam finansial saya dan keluarga saya, gitu ya. Maka jika nanti ada yang belum siap saya Kak Wiwi, belum ini deh butuh waktu lagi deh untuk mikirin itu, nggak apa-apa juga. Takes time Bapak Ibu dan pastikan Anda ready pada saat Anda melakukannya. Oke, sesimpel apa gitu ya? Sesimpel ini Bapak Ibu. Sesimpel Bapak
Ibu mendetailkan semua pemasukannya. Oke, pemasukan Bapak Ibu berasal dari mana? Dari gaji, dari bonus, dari hasil jualan online misalnya, dari hasil Bapak Ibu bisa melakukan profesional yang lain. Nah, itu di total Bapak Ibu. Jadi ini dalam satu periode ya, artinya dalam 1 bulan gitu ya. Dalam 1 bulan itu seperti apa? Yang kedua Bapak Ibu, ini memang penuh perjuangan, tapi saya bilang layak kita coba agar kita mendapatkan experience-nya. Yang kedua, kita mendetailkan semua pengeluaran kita, Bapak Ibu. Dicatat semua tuh, yang ingat. 1 bulan itu saya mengeluarkan untuk apa aja ya, untuk biaya hidup, untuk ke salon, untuk listrik, pulsa, sekarang pulsa pada membekak ya, lalu GoFood gitu ya. Ini akan sangat relevan dengan ada kata-kata paket gitu di rumah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini didetailkan semua pengeluarannya, lalu ditotal dan dibandingkan Bapak Ibu. Total pemasukan dibandingkan dengan total pengeluaran itu hasilnya apa gitu ya. Apakah Bapak Ibu ada di surplus, artinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran? Alhamdulillah kalau seperti itu. Apakah so-so atau sama dengan wah yang masuk itu ya itulah yang keluar gitu ya. Enggak apa-apa juga, alhamdulillah. Ataukah Bapak Ibu ada di situasi yang ketiga nih, di mana pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran? Kalau seperti itu gimana? Enggak apa-apa juga, alhamdulillah gitu. Enggak apa-apa juga Bapak Ibu. Apapun kondisinya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu dan kita menerima kenyataan seperti apa keuangan kita. Nah, banyak-banyaknya dari kita tidak berani melihat ini Bapak Ibu. Maka saya mengundang kepada Bapak Ibu, step 1 yang pertama adalah berani melihat ini. Ya, apapun kondisinya is okay, no problem. Yang penting tahu dulu gitu ya. Dan selain itu ada saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menyusun neraca keuangan keluarga, Bapak Ibu. Sesimpel kita menulis semua harta-harta kita dan kita menulis semua hutang-hutang kita, lalu dikurangkan, itulah kekayaan bersih dari Bapak Ibu semua. Untuk apa sih Kak Wiwi mesti kita bikin ini? Agar kita terhindar dari ilusi kekayaan Bapak Ibu. Apa juga itu ilusi kekayaan gitu ya? Ilusi kekayaan tuh sebuah perasaan yang kita tuh berpikir seolah-olah, oh saya sudah punya 2 rumah, saya punya 2 mobil, anak-anak saya semua juga sudah punya mobil gitu ya. Lalu saya juga sudah investasi kok, jadi saya aman lah dari sisi finansial gitu. Tapi pada saat ditanya, ada hutangnya enggak sih dari harta-harta itu? Ya ada, tapi enggak tahu persis berapa jumlahnya. Nah, jadi kita buat neraca ini agar kita terhindar dari perasaan itu Bapak Ibu dan membuat kita betul-betul tahu nih posisi keuangan kita itu seperti apa. Apakah harta kita lebih besar daripada hutang kita atau sebaliknya Bapak Ibu? Kalau sebaliknya gimana Kak Wiwi? Enggak apa-apa juga, yang penting kita tahu dulu gitu ya. Nah, setelah kita melakukan check up finansial yang simpel itu, Bapak Ibu, saya ingin share kepada Bapak Ibu semua tentang model pengeluaran yang ideal ala perencana keuangan. Biasanya tuh ada beberapa model sih Bapak Ibu, tapi hari ini saya ingin menyampaikan ada model namanya 1, 2, 3, dan 4. Artinya apa? Artinya dari total pengeluaran yang ada dalam dalam 1 bulan itu 10%-nya untuk sosial. Jadi misalnya Bapak Ibu yang punya gaji satu bulannya 10 juta, maka 1 juta 20%-nya itu untuk tabungan dan investasi Bapak Ibu. Jadi 2 jutanya sisihkan untuk tabungan dan investasi. 30%-nya maksimal untuk biaya hutang, untuk cicilan hutang. Jadi kalau misalnya dari 10 juta, 3 jutanya itu maksimal yang boleh kita sisihkan untuk cicil hutang.
dan 40%-nya maksimal untuk biaya hidup. Artinya 4 juta untuk biaya hidup. Oke. Nah, kalau di perencanaan keuangan yang berbasis syariah, Bapak Ibu, kami sangat menganjurkan untuk melunasi hutang, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi setelah kita melakukan check up yang tadi itu ya, yang kita nyusun total harta dan total hutang, ternyata hutangnya besar. Maka kita akan memprogreskan, kita akan fokus bagaimana nih kita bisa menyelesaikan hutang. Jadi kalau di perencanaan keuangan Bapak Ibu, sekali lagi sebisa mungkin kalau ada punya hutang segera dilunasi gitu ya. Dan kalau memang tidak terpaksa terkait dengan biaya hidup pokok, itu sebaiknya tidak melakukan hutang, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan gitu ya. Tadi kan sudah dicatat tuh pengeluarannya apa aja nanti persentase dan dibandingkan ke model pengeluaran yang ideal ini. Seperti apa polanya, nanti itu akan ketahuan. Lalu saya ingin menyampaikan informasi penting bahwa kesuksesan pelaksanaan dari perencanaan keuangan itu kalau kita punya dana darurat Bapak Ibu. Apalagi itu dana darurat gitu ya. Dana yang disisihkan untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang darurat Bapak Ibu. Seperti pandemi saat ini, mungkin kalau tidak ada pemasukan, dana darurat itu bisa dipakai. Berapa besarnya? Yang ideal gitu ya, 3-6 kali pengeluaran bulanan Bapak Ibu. Jadi kalau pengeluaran bulanan Bapak Ibu sejumlah 10 juta, dana daruratnya kisaran 30-60 juta. Dan dana itu akan digunakan pada situasi-situasi yang darurat yang tiba-tiba saja terjadi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pentingnya kita untuk mempersiapkan dana pendidikan putra-putri kita tercinta, karena biaya pendidikan ini naiknya sangat tinggi Bapak Ibu, kisaran 15-20% per tahun. Gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa dipikirkan dengan baik kayak gimana menyikapinya. Oke, tadi sudah ya kita bersama-sama menjelajah. Jadi saya juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk menjelajah. Wah, uang saya saat ini berarti seperti apa ya gambarannya ya, secara cash flow itu apakah plus atau so-so sama dengan yang masuk yaitu yang keluar gitu ya, atau minus nih gitu. Terus kita juga belajar berapa harta kita dan hutang kita, terus netnya berapa. Dan kita juga sudah melihat bagaimana model pengeluaran ideal versi perencana keuangan gitu ya. Nah nanti saya lagi-lagi ingin mengundang kepada Bapak Ibu untuk ini nih, untuk nanti betul-betul dilihat gitu ya, kayak gimana sih saya ini gitu. Nah, untuk uang yang di masa depan, Bapak Ibu, kan sekarang belum terjadi, jadi ini ada sebuah konsep model coaching model yang nanti secara simpel Bapak Ibu bisa gunakan bersama dengan pasangan gitu ya, nanti sebelum tidur bisa ngobrol-ngobrol nih. Setelah dilihat situasi yang seperti itu, ke depannya mau apa kita gitu. Nah, jadi nanti bisa dieksplor bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu ya, sebelum tidur. Ditanya dulu nih, ya kalau seperti ini ke depan tuh kita mau fokus apa gitu. 1 tahun ke depan kita mau fokus apa sih gitu ya. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu, karena pada saat kita bisa mengidentifikasi tujuan kita dengan jelas berapa lamanya, secara spesifik itu apa gitu ya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mencapainya. Dimulai dari goals, apa tujuan kita gitu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, realitinya seperti apa. Jadi reality itu hasil dari Bapak Ibu tadi melakukan financial check up tadi tuh, yang kondisinya saat itu menggambarkan situasi Bapak Ibu saat ini. Ya, lalu ada opsi Bapak Ibu. Kita mengajak kepada Bapak Ibu untuk eksplor sumber daya apa nih yang masih ada, yang masih bisa dipakai.
Bisa jadi Bapak Ibu setelah tadi kita membuat checklist ya harta-harta kita gitu ya, misalnya bagi yang sudah punya beberapa rumah nih Pak Reza, 5 rumah gitu ya, ternyata rumah itu tidak dioptimalkan loh. Nah itu bisa mulai untuk menghasilkan uang nih yang masuk ke kantong kita kayak gitu. Jadi di sini tuh yang di opsi kita melihat potensi apa saja nih yang masih ada dan apa yang akan bisa kita lakukan. Opsi-opsinya apa aja. Lalu ada will forward. Di sini kita memastikan Bapak Ibu dengan rinci, dengan detail gitu ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan opsi-opsi yang tadi sudah punya, yang nanti akan mewujudkan tujuan finansial dari Bapak Ibu semua. Nah, lagi-lagi di sini harus konkret, harus jelas gitu ya. Dan ini Bapak Ibu, harus komit gitu ya. Harus komitmen untuk menjalankan gitu ya. Nanti biasanya akan ada action misalnya, oke, berarti nanti saya akan kurangi nih belanja online-nya gitu. Nah, itu harus komit gitu. Harus benar-benar komit. Kalau enggak ya kita nggak akan pernah bisa mencapai. Jadi ini sebuah model yang sederhana yang nanti Bapak Ibu bisa pakai gitu. Nah, ini yang umumnya terjadi di masyarakat kita, Bapak Ibu. Macam-macam perencanaan keuangan apa saja sih yang bisa kita rencanakan gitu ya. Nah, nomor satu, yang paling penting adalah saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk melihat hutang. Berapa besar hutang kita, Bapak Ibu? Sampai kapan kita akan kita akan terus mencicil gitu, Bapak Ibu. Nah, itu perlu dilihat lagi. Hutang. Jika Bapak Ibu semua mempunyai hutang, mari kita progreskan itu sebagai prioritas yang nomor satu. Ya, kalau punya hutang, wah gimana nih kita bisa melakukan pelunasan dengan segera gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin juga perencanaan dana pensiun. Jadi pensiun nanti mau apa, pendidikan anak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya anak-anak yang 2 tahun lagi akan kuliah, 3 tahun lagi gitu ya. Atau bahkan mau kuliah di luar negeri gitu. Tentu kan itu ada biaya yang mesti dianggarkan. Ibadah haji Bapak Ibu, terlepas dari isu gonjang-ganjing yang saat ini gitu ya. Nah, asuransi syariah ini merupakan isu yang sensitif Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan silahkan, bagi Bapak Ibu yang tidak berkenan juga no worry tentang asuransi. Selanjutnya mungkin ini berkenan dengan pembelian rumah. Jadi bagaimana biasanya itu akan dibuat bagaimana biar bisa membeli rumah tanpa KPR kayak gitu-gitu ya. Nah, ini macam-macam perencanaan keuangan yang biasanya ada di masyarakat kita. Tentu Bapak Ibu sekali lagi karena situasi dari kita berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih nih, mana dalam 1 tahun ke depan atau dalam tahun ini yang ingin saya fokuskan gitu. Jadi fokus dulu pada yang jangka pendek, nanti kita akan belajar banyak sekali kegagalan di sana gitu ya, apa yang membuat gagal itu nanti akan kita jadikan modal, membuat perencanaan yang lebih panjang. Lalu sebelum materi ini kita akhiri Bapak Ibu, saya lagi-lagi mengundang kepada Bapak Ibu untuk cek ke dalam diri Bapak Ibu semua gitu ya. Karena kita dikatakan belajar itu pada saat kita memang betul-betul mempraktekkan apa yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi saya ingin mengundang kepada Bapak Ibu untuk ini nih. Setelah kita belajar perencanaan keuangan saat ini, apa yang akan Bapak Ibu hilangkan? Pengeluaran-pengeluaran yang unfaedah yang Bapak Ibu akan hilangkan itu apa saja, nominalnya berapa? Pengeluaran apa yang Bapak Ibu akan kurangi? Gitu ya. Yang akan dikurangi itu apa aja gitu ya, dan nominalnya berapa. Dan pengeluaran apa yang Bapak Ibu akan tambah terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang itu nanti akan menjadi harta yang sesungguhnya Bapak Ibu, yang nanti akan menemani Bapak Ibu di kehidupan setelah hidup ini. Yang keempat, Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu ciptakan atau apa yang akan Bapak Ibu lakukan dari yang sebelumnya belum pernah gitu, terkait zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Jadi saya lagi-lagi mengundang, mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengeksplor betul-betul hari ini kita betul-betul hari ini kita belajar gitu dan kita ingin memanfaatkan itu. Lalu ini penting Bapak Ibu yang di note di bawah itu, siapa yang nanti akan menjadi kepala keuangan di keluarga Bapak Ibu semua. Karena ini penting gitu ya. Kalau bahwa pengeluaran keuangan yang ada di keluarga kita itu dikendalikan oleh siapa. Nah, itu biar jelas Bapak Ibu, apakah itu akan dikepalai oleh istri dari Bapak Ibu atau dikepalai oleh suami dari Bapak Ibu, agar nanti jelas ke depannya seperti apa. Jadi saya pikir ini akan menjadi sebuah sesi yang insightful pada saat Bapak Ibu membangun atau menambah harta yang nanti akan menjadi harta kita yang sesungguhnya di kehidupan setelah hidup ini. Dan presentasi kali ini saya ingin menutup dengan sebuah quote Bapak Ibu, milikilah perencanaan keuangan yang fleksibel yang mengikuti rencana yang maha perencana. Artinya apa Bapak Ibu? Tugas kita hanya merencanakan Bapak Ibu, dan kita enggak punya kuasa itu akan terrealisasi atau enggak, tugas kita berusaha. Maka pada saat apa yang kita rencanakan dari sisi keuangan itu tidak berhasil, jangan khawatir, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perencana, yang insya Allah akan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Kayaknya itu Pak Reza yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab Pak, silakan. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Sangat insightful sekali, Bu Wiwi. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa open mic atau mungkin menuliskannya di layar chat. Silakan. Oh, silakan. Pak Oni, monggo. Mohon izin, Ibu Wiwi Early, saya mau nanya, ini misalkan begini, ya, Pak. Kita ini punya penghasilan ya, tapi apa namanya, kepengen anak-anak kita itu sekolahnya baik-baik, terus kita mungkin berinvestasi yang bagus-bagus, tapi untuk diri kita sendiri kita misalkan berusaha untuk ngirit gitu, makanya ngirit, apa-apa ngirit, itu bagus nggak gitu, misalkan begitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Hawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya itu, ini sekedar sharing ya Pak ya. Kita boleh mempunyai hidup yang sederhana Pak Harwan. Tapi pendidikan anak kita nggak boleh sederhana Pak. Jadi, maksud saya tadi gitu Bu G. Kenapa Pak? Iya, maksud saya tadi gitu. Kita ngirit untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi menyekolahkan anak yang nomor satu lah, maksudnya dengan biaya apapun kita tempuh, terus kita berinvestasi yang bagus-bagus gitu. Aku nggak begitu cara begitu. Bahkan kalau menurut saya Pak, itu dianjurkan kita untuk hidup sederhana ya Pak ya. Makanya dalam pengeluaran sehari-hari itu juga kita mesti membuat definisi Pak, sederhana itu yang seperti apa. Karena sederhana itu kan beda dengan pelit ya Pak ya. Kadang orang suka, oh kalau sederhana, oh pelit kamu itu. Kayak gitu loh Pak. Nah, disinilah sebetulnya dibutuhkan apa ya Pak ya, secara mindset sederhana itu seperti apa. Dan bahkan kalau untuk ini Pak, investasi itu tadi kalau disebutkan di awal itu kan ada yang menggebu-gebu terlalu investasi gitu ya Pak ya, terlalu mengharapkan hasil investasi yang banyak gitu. Nah kalau justru di perencanaan keuangan itu Pak, dalam hal investasi kita itu dipersiapkan, kita itu diajak untuk mempersiapkan mental Pak Harwan pada saat investasi kita ini ternyata imbal hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi artinya kan kalau prinsipnya investasi itu boleh menerima hasil investasi sepadan dengan kerugian yang kemungkinan akan ditanggung gitu ya Pak ya. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Pak Harwan, yang paling penting itu Pak, yang tadi itu Pak,
apa ya, di mapping Pak. Jadi kita membuat mapping, kita membuat check up, nanti Bapak bisa mencoba dengan Ibu gitu ya, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, lalu hartanya apa saja gitu ya, tabungannya berapa, hutangnya apakah ada gitu, lalu bisa ini Pak, diputuskan untuk investasi-investasi terkait dengan pendidikan anak-anak. Kayak gitu Pak. Jadi keren sekali kalau Pak Harwan sekarang udah ya hidupnya sederhana ya Pak ya, bukan irit-irit ya Pak ya. Hidup sederhana. Hidup sederhana dan nanti insya Allah untuk pendidikan anak-anak kita siapkan yang terbaik. Dan yang paling penting Pak Harwan, kita mesti ngajakin juga anak-anak kita untuk ini loh Pak, untuk diskusi Pak, bahwa hidup sederhana itu seperti apa gitu Pak. Itu yang mungkin yang harus terdemonstrasikan di keseharian kita Pak Harwan. Karena kan semuanya nggak kita dapatkan dengan mudah ya Pak ya, tapi kita mesti memperhitungkan apa yang menjadi pengeluaran kita. Dan yang paling penting Pak, dikasih contoh bahwa seberapa besar nih Pak harta kita yang nanti akan menjadi harta kita di akhirat gitu Pak Harwan. Semoga bisa menjawab ya Pak. Iya, matur suwun. Matur suwun Pak Harwan. Monggo kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada yang ingin disampaikan. Boleh menyampaikan pertanyaan atau boleh menyampaikan insight apa Pak Reza yang didapatkan. Oh iya. Pak. Monggo silakan Bapak silakan. Ibu. Mumpung masih ada waktu. Arman kita bertanya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Siti Sohaibah. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan terkait tadi presentasi yang yang harus kita poskan itu ya. Ketika saya hitung, saya kan ada usaha di rumah itu. Nah itu saya itu sebenarnya sering nggak disiplin mencampur adukan uang usaha dengan uang pribadi. Nah seperti itu. Tapi di situ saya itu digaji. Cuma ini setelah saya hitung dengan presentasi gaji itu tadi 40% untuk biaya hidup itu ternyata kok kurang dengan saya itu kalau keluarga besar Bu, total sama 11 orang gitu dengan anak 9 gitu. Saya hitung kok nggak cukup gitu. Itu mungkin di mana ya posnya untuk idealnya untuk membagi presentasi pos itu. Terus yang kedua gimana cara menghitung harta sebenarnya, misalnya kan harta harta yang diusaha sama harta saya pribadi sendiri itu caranya gimana menghitungnya? Itu aja Bu, terima kasih sementara. Baik. Bu Siti Sohaibah, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal ya Bu. Oke, sami-sami. Jadi ini Bapak Ibu saya ingin share. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat nih kalau Bu Siti sudah punya usaha ya, itu luar biasa gitu ya. Nah, selama mendampingi teman-teman UMKM, Ibu, saya memang menemukan fakta bahwa kebanyakan mereka masih mencampur ya Bu ya, masih mencampur pemasukan dari usahanya dimasukkan ke rekening pribadi yang itu masih tercampur dengan biaya hidupnya. Maka di sana mereka tidak bisa menghitung dengan pasti apakah usahanya itu laba atau rugi Bu. Gitu. Jadi kalau dari sisi keuangan, Ibu, pada saat kita membuat bisnis, wah saya mau berbisnis nih. Artinya apa? Artinya pada saat kita berbisnis itu kita harus menghasilkan yang namanya cash profit gitu ya Bu ya. Makanya kita mesti hitung. Bisnis kita ini apakah karena emosional saja sehingga rugi pun akan saya jalankan gitu kan? Ataukah bisnis kita memang sudah menghasilkan? Nah, itu yang pertama Bapak. Yang pertama Ibu. Jadi mesti nanti dibuat hitung-hitungan sederhana bisnisnya Ibu ini untung apa rugi. Kalau untung, untungnya berapa, uangnya di mana gitu ya. Jadi yang paling penting pada saat kita membuat bisnis itu harus ada untung dan ada uangnya gitu. Nah, kalau terkait dengan model pemasukan yang ideal, tadi ada 40% ya Ibu ya untuk pengeluaran biaya hidup dan gaya hidup. Lalu bagaimana kalau misalnya enggak 40% itu masih kurang? Kenyataannya saya juga keluarga besar gitu ya. Yang pertama, Ibu
enggak apa-apa kalau memang 40% itu kurang gitu ya. Kita lihat dulu gitu, enggak masalah. Nah, namun pertanyaan yang paling penting adalah kalau 40% itu kurang, Ibu, gambaran secara holistik yang 100% itu seperti apa gitu, Bu. Jadi itu perlu didiagnosa dulu gitu ya, Bu ya. Perlu dilihat dulu gitu ya. Apakah hutangnya terlalu besar ataukah investasinya justru yang terlalu besar gitu ya, Bu ya. Maka itu perlu diseimbangkan. Jadi kalau misalnya 40% ini kurang gimana? Enggak apa-apa, Ibu, tapi yang namanya itu kan yang tadi kan 40% idealnya ya Bu ya. Kalau sekarang belum ideal nggak apa-apa juga. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai 40% itu. Jadi kalau misalnya sekarang masih 60% nih, artinya kan yang 20% ini harus diusahakan dari uang masuk ya Bu ya, bener nggak sih? Jadi kalau di perencanaan keuangan itu Bapak Ibu ada dua hal. Yang pertama kita meningkatkan pendapatan atau kita reduce pengeluaran atau kita mana nih dari pengeluaran ini bisa di list dan nanti yang bisa dicoret-coret gitu untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi model yang tadi, model yang 10%, 20%, 30%, dan 40% itu hanya sebagai acuan Ibu. Jadi nanti kalau memang belum seperti itu enggak ini nih, enggak masalah gitu Bu. Nah, yang perlu dicek adalah biaya apa yang paling terbesar pada biaya hidup dan gaya hidup itu, Bu Siti. Itu sih. Semoga bisa menjawab, Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin yang belum terjawab tadi ini, menghitung harta tadi, Bu. Oh, iya maaf. Menghitung harta ya. Oke, baik. Menghitung harta itu kalau membedakan berapa harta yang merupakan harta dari bisnis Ibu ya Bu ya, dan harta yang milik pribadi. Jadi definisinya, harta yang masuk dalam kategori bisnis adalah harta yang dihasilkan dari keuntungan bisnis Ibu. Jadi kalau misalnya nih dari bisnis Ibu, Bu Siti bisa membeli sebuah ruko. Dari bisnis Ibu bisa membeli sebuah mobil untuk operasional. Itu harta dari bisnis Ibu gitu. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh Ibu Siti sebelum Ibu mengelola bisnis, itu harta pribadi, Bu. Jadi nanti boleh di-list tuh, Bu. Boleh juga diajakin anak-anak Ibu Siti untuk belajar ngelis bareng-bareng. Mama punya apa aja ya, bisa di-list rumah yang di sana sekian, rumah yang di sini sekian gitu kan. Mobilnya berapa gitu. Lalu jangan lupa Bu, hutangnya. Apakah ada hutang gitu di sana, nanti dibandingkan. Gitu Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, barangkali pertanyaan terakhir Ibu sebelum kajiannya diakhiri. Apakah investasi yang tepat untuk saat pandemi seperti saat ini? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan investasi, saat ini memang lagi masa-masa yang masa-masa yang krisis gitu ya, tapi insya Allah kita masih mendapatkan begitu banyak keberkahan dalam hidup kita. Nah, sebelum membahas itu, Pak Reza, saya ingin menyampaikan bahwa pada saat kita mau melakukan investasi, kita mesti menelaah dulu apakah investasi kita jangka pendek. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Apakah investasi kita lebih dari 1 tahun, kurang dari 5 tahun, itu jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, pada saat kita ingin menentukan jenis investasi, kita mesti melihat dulu investasi yang akan kita lakukan itu apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, itu dulu. Lalu yang kedua, kita menanyakan pada diri kita, apakah kita tipe orang yang menghindari risiko investasi, gitu. Jadi kayak semacam, kalau investasi rugi nggak mau, saya mau yang aman-aman aja, gitu ya. Atau yang tipe moderat nih,
saya bisa melakukan saya bisa kok menerima sebagian hasil jika memang hasil investasi saya rugi, nah, kayak gitu. Atau yang keempat nih, justru yang sangat agresif, saya kok suka investasi yang menghasilkan tinggi dan menghasilkan tinggi dan rugi tinggi juga nggak apa-apa. Jadi saya siap untuk menerima risiko itu gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dijawab dulu sebelum kita melakukan investasi, karena nanti jenis-jenis investasi akan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kalau yang jangka pendek, Bapak Ibu bisa menginvestasikan ke reksadana syariah pasar uang yang nanti itu bisa kita ambil sewaktu-waktu. Kalau itu jangka pendek. Kalau jangka menengah bisa diinvestasikan ke reksadana pasar modal kayak gitu. Jadi itu akan beda-beda. Nah, kalau kita investasi di reksadana syariah, Bapak Ibu, kita tetap menanggung kerugian jika mereka tidak rugi, Bapak Ibu, karena itulah sesungguhnya konsekuensi dari investasi. Nah, kalau jangka waktunya itu menengah, Bapak Ibu boleh menginvestasikannya dalam bentuk emas. Kayak gitu. Nah, kalau investasinya itu jangka panjang, jadi istilahnya uang ini tidak saya butuhkan dalam waktu dekat gitu ya Pak ya, akan saya butuhkan 5 atau 10 tahun lagi gitu ya, Bapak Ibu bisa menginvestasikan di saham, tapi di saham yang syariah. Jadi di sana ada beberapa list dari emiten-emiten yang mereka sudah diverifikasi oleh MUI dan itu adalah perusahaan yang berbasis syariah. Gitu Bapak Ibu. Dan saya ingin menyampaikan lagi, menekankan kembali bahwa pada saat kita melakukan investasi, ya kita pada saat senang menerima hasilnya, kita juga harus siap kalau hasil investasi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu Pak Reza yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Ini sepertinya memang harus ada kajian berikutnya nih Bu ya, Masya Allah. Karena memang yang namanya perencanaan keuangan itu meskipun ya sifatnya mungkin detail, akuntabel atau mungkin barangkali bagi sebagian orang rumit, tapi itu keniscayaan gitu. Bagi keluarga muslim itu keniscayaan sekali. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Wiwi dan jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan serta keberkahan rezeki bagi kita semuanya. Dan insya Allah kami ajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengisi link kegiatan kuesioner kegiatan kajian pada siang hari ini pada link yang sudah kami posting di room chat. Terima kasih Bu Wiwi atas waktunya. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.